File mentahan review keyboard mana ya, Ji? Lah, emangnya udah di copy ya? Bukan masih nancep di kamera? Ah enggak kok, ini aku pakai memori yang satunya lagi, Ji. Oh iya lupa. Udah aku copy di PC aku nih. Coba cek dah. Mana, Ji? Katanya udah di copy. Belum kayaknya nih. Ramji, ini memorinya masih di card reader, gimana sih? Oh iya. Ya udah, copy di PC-mu aja deh, Har. Aduh, port USB-nya full lagi. Aku numpang edit di laptop Mas aja lah, Mas. Ya udah, aku copy dulu dah. Anjir, ngopinya lelet banget nih. 2 jam baru beres. Ini sih pengen solusi nih. Ngaco nih kalau harus punya kayak gini. Iya, Cok. Mana copy file lama banget lagi. Gimana mau cepet keluar video? Aduh, gimana nih solusinya? Tenang, saya udah ada solusinya. Ini ada Synology DS220 Plus. Sebuah produk NAS dari brand Synology. Jadi Synology sendiri merupakan brand yang berbasis di Taiwan, cuy. Berdiri sejak tahun 2000 yang emang fokus ke pengelolaan data, pengamanan data, sama perlindungan data. Udah. NAS itu apa ya? NAS kagak tahu. NAS itu singkatan dari Network Attached Storage atau perangkat penyimpanan data dengan sistem operasi yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Maksudnya dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan backup dan share data, cuy. Ya singkatnya, ini bakal jadi mini server di studio kita. Widih, udah punya server sendiri, Cok. Kenapa nggak pakai Google Drive, Dropbox, atau cloud service sejenisnya? Berlangganan gitu mah mahal, cuy. Mana harus berlangganan tiap bulan kan, bayar-bayar gitu. Mending berlangganan di channel Kudetex 2.100 rupiah per bulan. Kalau NAS ini kan tinggal beli di awal doang. Jatuhnya tuh investasi. Selanjutnya nggak perlu beli lagi. Terus juga kita nggak perlu proses upload atau download kalau kita mau sharing data, coy. Gampang banget. Tahu sendiri kan, internet provider kita juara 1 kalau urusan lelet. Belum lagi kalau keamanan data. Kena hack ntar. Udahlah, channel YouTube udah kena hack 2 kali lagi. Curhat, bos. Ini bisa pakai NAS biasa nggak? Nah, soal ini harus jadi perhatian utama kalau misalkan kalian mau setup NAS atau beli NAS. Lebih disarankan sih pakai harddisk khusus NAS, bre. Misal WD-Red atau Seagate Iron Wolf. Tapi kita pakai harddisk dari brand Synology juga kok. Karena NAS ini bakalan standby 7 kali 24 jam non-stop. Jadi perlu harddisk khusus yang lebih durable. Oh ya, bre, buat kapasitas maksimalnya di 108 terabit, cuy. Terus gunanya NAS untuk studio kita apaan ya? Nah, ini nih coy, poin penting kalau misalkan kita pakai NAS. Buat kerja tim kayak kita-kita ini, konten creator. Misal kayak tadi tuh, kita habis tag video review. Kan bingung tuh gimana mau share untuk proses editingnya. Belum lagi mau tuker data, pakai harddisk eksternal, harus copy paste dulu ke komputer masing-masing. Ini NAS bisa jadi server data terpusat kita, coy. Jadi ya copy ke sini, semua orang bisa akses. Ya kalau misalkan buat konten TikTok, konten YouTube, konten Instagram, taruh aja di sini. Kita semuanya bisa akses tanpa harus copy sana sini. Keren banget kan? NAS ini punya sistem operasi sendiri. Pakai Windows juga nggak? Betul. NAS ini bukan cuma keunggulan hardware-nya doang, tapi dia punya sistem operasinya sendiri. Gokil. Terus lengkap lagi. Ada software-software buat bantu kelola data, backup data, sampai buat kelola CCTV juga ada, cuy. UIOS-nya ini mirip lah sama Windows. Namanya DSM atau Disk Station Manager. Terus bisa diakses lewat browser juga. Terus dahsyatnya lagi, bisa juga akses lewat komputer langsung. Jadi, NAS-nya bisa di-map ke Windows kita. Jadi kayak network drive gitu, coy. Jadi pas buka drive di File Explorer, langsung nyambung ke NAS-nya. Gak makan kapasitas komputer lagi. Ngomongin soal keamanan data nih, NAS ini udah pakai keamanan RAID. RAID itu apaan dah? RAID itu singkatan dari Redundant Array of Independent Disk. Menurut Wikipedia, RAID adalah teknologi di dalam penyimpanan data komputer yang digunakan untuk mengimplementasikan fitur toleransi kesalahan pada media penyimpanan komputer, khususnya hard disk. Teknologi RAID menggunakan cara penumpukan data menggunakan perangkat lunak atau software dan unit perangkat keras RAID yang terpisah. Gimana cuy? Udah paham? Belum paham ya? Kalau belum paham gini nih singkatnya. Kalau di NAS kita ada 2 harddisk masing-masing 8 TB. Totalnya kan 16 TB. Nah, kalau dipakein fitur RAID level 1, maka yang terdeteksi di sistem cuma 1 unit harddisk aja yang berkapasitas 8 TB. Karena harddisk yang satunya bakal dipakai sebagai mirroring atau backup dari unit yang satunya lagi. Jadi keamanan data akan terjamin. Karena sebenarnya pas kita copy data ke sistem NAS, bakalan tercopy ke 2 unit harddisk tadi. BTW, selain prinsip mirroring, RAID juga ada yang prinsip stripping atau speed access. Tergantung levelnya aja kayak gimana. Kalau prinsip stripping tuh cara kerjanya,
NAS bakal ngebagi kinerja antara 2 atau lebih hard disk buat ngolah sebuah data di saat yang sama, sehingga proses pengolahannya jadi lebih cepat. RAID ada levelingnya juga. Gimana sih maksudnya? Nah, buat prakteknya, buka aja RAID kalkulator di websitenya Synology cuy. RAID leveling tuh bakal ngebedain prinsip RAID itu. Mau utamain mirroring atau mau utamain kecepatan akses. Tiap level beda-beda prinsipnya. Terus jumlah unit dan kapasitas harddisknya juga berpengaruh sama pilihan RAID leveling nantinya. Karena Synology DS220 Plus yang kita pakai cuma punya 2B harddisk dan harddisk kita cuma 2x8 TB, kita pilih RAID 0 aja ya bre. RAID 0 ini bakal utamain speed akses karena pakai prinsip stripping dan nggak ngorbanin kapasitas harddisk satunya lagi. Jadi tetap 16 TB full, nggak kepotong jadi 8 TB. Sebenarnya buat user NAS pemula kayak saya, bagusan sih pakai SHR cuy. Tapi karena kapasitas NAS kita terbatas di 2B x 8 TB, jadi kita ikhlasin prinsip mirroringnya ya. SHR? Apaan lagi dah? SHR ini singkatan dari Synology Hybrid RAID. Dari namanya aja udah ketahuan kan coy, kalau ini fitur bawaan dari Synology. Jadi kalau misalkan kita tuh pakai SHR, kedua prinsip tadi tuh bakalan kita dapet. Selain punya jaminan keamanan berkat prinsip mirroring, kita juga punya jaminan kecepatan akses berkat prinsip stripping tadi. Tapi konsekuensinya, kapasitas NAS kita bakal kebagi. Kalau kita paksain pakai SHR, kita cuma bisa pakai kapasitas 8 TB aja bre. Ya udah, daripada kebanyakan cincong, mending setting dulu udah NAS-nya itu, biar kita cepet kerja nih. Oke, langkah pertama, kalian buka browser kalian dulu dan ketik find.synology.com. Nanti bakal cari device NAS-nya tuh. Kalau udah ketemu, klik connect, terus klik next, lanjut klik setup, terus install now, dan lanjut download DSM-nya. Agak lama nih, tergantung speed internet kalian. Kalau udah, ada tulisan Welcome to DMS 2.0. Terus kita klik Start. Lanjut bikin akun administratornya, klik Next, klik Next lagi, lanjut bentar bikin akun Synology-nya. Terus bikin ID Quick Connect juga. Terus di halaman selanjutnya, klik Submit. Udah beres. Kita berhasil install DSM ke unit Synology DS220 ini. Langkah selanjutnya, kita bikin volume. Pilih tipe RAID yang RAID 0, sesuai yang saya bilang tadi. Terus pilih drive yang mau dipakai. Terus next, masukin angka ukuran alokasi, klik maksimal aja, terus next lagi dan klik apply. Udah siap deh pakai NAS kita ini. Ajarin juga dong cara nge-share datanya biar kita nggak bolak-balik. Aku bikinin user dulu ya buat masing-masing dari kalian. Klik control panel, pilih user dan group, di tab user, pilih create, masukin username sama passwordnya. Klik next, terus klik next lagi, terus set permission buat foldernya. Klik next, next lagi, dan terakhir done. Nah, akun yang tadi kita bikin bisa diakses lewat HP ataupun PC yang kita pakai. Gampang kan? Nah, terus buat nge-share data atau folder yang di NAS itu, biar kita bisa ngakses di PC atau di HP gimana cuy? Kita bikin dulu folder yang bakal kita share nanti. Caranya, buka file station, pilih create, lalu create new folder, kasih nama foldernya, klik next, next lagi, next lagi, next satu kali lagi, terus set permission per usernya, dan klik apply. Udah jadi tuh folder yang bakal di-share nanti. Cara aksesnya mana cuy? Oh iya, kalau mau akses lewat PC yang terhubung ke LAN, kita ke control panel dulu. Pilih file service dan checklist enable SMB service-nya. Jadi folder di NAS ini bisa kita akses lewat Windows Explorer dengan URL //kudetect atau nama yang folder kalian pakai. Nah, kalau mau akses lewat HP, klik menu eksternal akses dan checklist enable Quick Connect. Selain akses lewat HP, kita juga bisa lewat PC atau laptop yang nggak terhubung di LAN kita. Pakai URL sebagai berikut. Jadi kita bisa akses NAS dari manapun dan kapanpun. Kalau lau lagi staycation atau lau lagi mana kayak, kita bisa akses filenya. Keren kan? Punya server sendiri coba. Akhirnya, tim Kudetect punya server NAS-nya sendiri. Ini ngebantu kita banget buat ya sharing data, karena memang kita kan kerjanya di bidang konten kreator yang punya banyak PC. Di sini tuh totalnya mungkin ada 5 PC kali ya. Jadi biar gampang share-share datanya gitu, nggak copy-copy data pakai hard disk atau memori lagi, ribet bapak. Dan memang ini ngebantu banget ya buat para konten kreator. Dan mungkin ya kalau misalkan kalian adalah seorang konten kreator atau emang di bidangnya, ini perlu banget pak, serius, dan ini perlu banget. Ya walaupun memang harganya
ya tinggi gitu. Tapi ini kan buat investasi, bayar mahal di awal, tapi selanjutnya kita nggak perlu bayar lagi. Daripada kita harus berlangganan cloud service kayak Google Drive dan lain sebagainya, itu kita harus berlangganan tiap bulannya. Dan juga kita wajib download lagi data-data tersebut. Jadi kan ya ribet gitu loh. Pasti ini rekomen banget dah buat kalian yang seorang content creator atau kerja di bidangnya. Jadi ya kira-kira itu dia video penjelasan mengenai server NAS yang kita review tadi ya. Ini adalah Synology DS220 Plus. Dan gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Buat harganya kalian bisa cek di deskripsi aja ya bre ya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Dadah!